jelas kita menolak sekali kalau ada anak baru ingusan kemarin sore yang nggak ikut berjuang, nggak ikut angkat bambu runcing, tapi sok-sok mau ngatur. Nggak ada yang berani ngomong gitu. Mereka lagi teriak-teriak bela Islam. Aku bilang nggak, itu bela politik. Kan lagi banyak diomongin nih influencer buzzer. Gimana tuh Mas? Influencer pemerintah, buzzer pemerintah ini. Halo, apa kabar semuanya, bos-bos semua yang ada di rumah? Kali ini kita hadir di depan saya tokoh yang sangat istimewa tapi juga kontroversial. Tokoh yang sangat anjay. Anjay. Gimana jaketnya anjaynya ya? Anjay. Itu sampai masuk infotainment loh. Oh gitu ya? Iya, gue juga kaget. Ada yang negur, bro, gue lihat lo di TV di mana? Di Obsesi katanya. Anjir. Masuk ke infotainment. Oke, tapi sebelum kita lanjutin, kita buka masker boleh sekarang. Oke. Jadi, buka total ya, Mas? Buka boleh. Total, okay. Kita kan jaga jarak 1,5 meter. Gue sebenarnya masker ini agak membantu. Kalau dibuka ini jeleknya kelihatan. Agak ngebantu sebenarnya. Enggak, tapi di depan kita ini ada Mas Permadi Arya. Tokoh mana aja boleh. Oh, mana aja. Oke. Khusus untuk Mas Permadi boleh lewat mana aja. Kamera semua siap. Apa kabar Mas Permadi? Thank you Mas Dias udah ngundang kemari. Nih luar biasa, mungkin bisa kelihatan ada gitar-gitar di belakang. Nanti kita akan ada sesi jamming lagu Metallica. Karena Mas Dias ini adalah seorang rocker. Ya, bisa dibilang metal. Kalau metal doang apa? Metaler apa rocker? Tapi rocker ya. Tapi hari ini celana pendeker karena nggak pakai rok, pakai celana pendek. Kalau Mas Abu Janda ini blangkoner. Yes. Karena selalu pakai blangkon. Ya. Jadi inilah tamu kita. Jawa adalah kunci. Tapi kenapa ceritanya pakai blangkon terus, Mas? Ya, gini loh. Ini kan Mas tahu ya, aku ini memang pegiat yang memang Bang Denny Siregar ini pegiat yang giat vokal menyuarakan melawan yang namanya radikalisme dan intoleransi. Jadi mereka ini kan adalah kelompok yang sangat-sangat simbolis ya. Mereka selalu pakai simbol-simbol religius gitu. Jadi ya kalau mereka jualan simbol, kita juga jualan simbol. Mereka dan ada memang ini juga yang pertempuran NU yang sudah bukan saya aja gitu maksudnya. Kita nih keluarga besar NU ini selama 5 tahun terakhir mungkin ke belakang itu memang kan ada pertempuran kita menjunjung nilai-nilai kearifan lokal gitu yang memang mulai digerus sama gerakan Islamis ini yang beda ya, Islam sama Islamis beda nih. Gerakan Islamis ini adalah gerakan Islam transnasional yang memang arahnya bukan ke akidah lagi tapi arahnya sudah ke politik gitu. Dan politik ini sayangnya memang ya ada unsur mulai meninggalkan kearifan lokal itu, Mas. Jadi kita makanya kita ya ini di NU banyak juga kita nonton kiai-kiai kita, makanya mungkin Mas juga tahu kayak ada Gus Nuril itu kan kemana-mana pakai belangkon juga, itu karena memang itu simbol kita tuh pengen berislam itu tidak perlu harus, kalau kata Bung Karno ya, aku quote Bung Karno nih bukan kata-kataku, jadi orang Islam tidak perlu jadi orang Arab gitu. Nah itu nilai-nilai yang kita sedang angkat. Jadi gitu. Sampai naik haji aja pakai belangkon ya? Iya, kan ada tuh. Bukan haji. Ya. Umroh, Mas. Belum haji, belum haji. Umroh. Jadi ide dari mana itu? Apa satu-satunya mungkin yang pakai belangkon? Jadi kalau umroh itu Mas Dias kan ada yang wajib. Kalau yang wajibnya sudah ditunaikan si tawaf wajib itu, kita mau tawaf lagi, itu udah boleh pakai baju bebas. Oh gitu. Kalau tawaf yang wajibnya memang harus pakai ihram. Tapi ketika kita selesai, kita mau tawaf lagi, misalnya kita mau doa lah apa, itu baju bebas boleh. Itu makanya aku waktu itu pakai belangkon itu dan lurik itu di tawaf sunnahnya itu. Satu-satunya Mas. Ada yang nanyain nggak? Ini kenapa pakai lurik atau belangkon? Sebenarnya di sana ketika kita di sana gitu, orang dari negara masing-masing itu mereka berpakaian dengan negara masing-masing kok. Bahkan ada yang pakai jeans, pakai kaos gitu. Bebas sih. Ya? Karena setelah tawaf yang wajib, yang sunnahnya memang bebas.
Jadi nggak ada tuh cerita di sana pakai ihram semua, enggak. Memang Nggak mereka dilarang juga dengan identitas mereka masing-masing. Nggak dilarang, nggak disuruh. Enggak, ganti, yang dilarang itu sekarang aku perhatiin yang agak ketat itu adalah penggunaan handphone di dekat-dekat Ka'bah. Oh. Terakhir aku ke sana ya, udah mulai agak galak itu si askarnya itu. Karena kenapa? Karena memang banyak sekali yang ke sana tuh ganti tak gitu kan, ya kan? Entah dia bikin Termasuk Mas Permadi gitu. termasuk Dengan Iki, teleponnya. ya. Come on, kita sekarang tinggal di era sosial media gitu kan. Ketika kita udah memang hidup kita di sosial media gitu. Jadi siapa yang nggak bakal begini? Semua bakal begini. Nah, mungkin karena terlalu banyak agak mengganggu mungkin ya. Arus si tawaf muter itu jadi agak mengganggu. Jadi banyak yang begini. Akhirnya aku denger sekarang udah mulai agak keras lah Agak mereka keras, tuh. jadi Nggak boleh. Aku pernah pas lagi gini disamperin juga. No. Lah, kalau kata orang Arab, lah, nggak boleh gitu kan. Gitu. Oh gitu ya. Tapi begitu dia pergi, gue bikin lagi. Begitu lagi. Orang Indonesia. Banyak akalnya ya. Banyak akal. Mas, tadi kan bicara mengenai radikalisme. Ya. Kalau kita lihat nih banyak anak-anak yang juga sudah terpapar radikalisme. Ivan Hasugian yang nusuk pastor di Medan waktu itu katanya Pak Tito 2016 ada hubungannya dengan Bahru Naim. Masih umur mungkin 19 tahun, nggak nyampe kali ya. Lalu ada yang bapaknya teroris, Imam Samudra, anaknya teroris, itu 19 tahun dia ke Syria, meninggal di Syria, tewas di sana. Ada lagi yang dari Bogor tuh kalau nggak salah anaknya Saiful Haq ya, Saiful Brekele itu, teroris yang di Poso. Itu anak masih kecil, namanya Saiful Rasul. Nah, jadi Saiful Rasul itu masih 9 tahun, dia dari pondok pesantren di Bogor, lalu dia ke Syria. Fotonya viral waktu itu, anak kecil 9 tahun pakai senjata besar. Dia mati juga kalau nggak salah di sana. Jadi anak-anak ini nih, anak yang teroris Poso ini, anak Brekele masih kecil, udah ke Syria. Anaknya Imam Samudra juga yang bom Bali itu, dia ke Syria. Lalu yang penusuk pastor di Medan masih 17 tahun, masih kecil-kecil, udah ada radikal. Menurut Mas Permadi ini kenapa nih? Ini buat para subscribernya channelnya Mas Dias, mungkin ada yang nggak tahu tadi Mas Dias. Aku cuma nambahin aja informasi dikit. Tadi Mas Dias ada nyebut nama Bahru Naim. Bahru Naim ini adalah mantan anggota Hizbut Tahrir HTI yang gabung sama ISIS. Jadi ini cuma sekedar informasi tambahan aja. Jadi selain itu Mas, aku boleh nambahin lagi juga, ada juga Mas mungkin pernah dengar yang namanya Abu Jibril. Nah, Abu Jibril tuh anaknya juga ketika perang Suriah, anaknya Abu Jibril ini bergabung dengan pasukan Suriah. Nah, tapi karena di pasukan Suriah itu memang mereka tuh berfaksi-faksi Mas ya. Di sana di pasukan Suriah itu ada ya di pemberontak ini ya. Karena mereka semua gabung sama pemberontak, nggak ada yang gabung sama pasukan pemerintah, nggak ada. Jadi gabung sama pemberontak semua. Pemberontak itu ada faksi-faksi, ada yang namanya FSA, Free Syrian Army, ada yang namanya Al-Qaeda, Jabhat Nusra, ada yang namanya ISIS, Daesh, Daulah Islamiyah, ada yang namanya Jais al-Islami. Itu beda faksi semua dan mereka saling perang. Betul. Saling perang, saling musuh gitu. Ya itulah memang ruwet banget di sana. Nah, anaknya anaknya Abu Jibril ini kalau nggak salah ya namanya Muhammad Abu Jibril juga itu gabung sama Al-Qaeda Nusra. Sedangkan Bahru Naim itu gabung dengan ISIS, dengan Daesh itu. Kalau orang Arab bilangnya Daesh. Al-Nusra Front itu cabangnya Al-Qaeda. Ya, turunannya Al-Qaeda. Jadi pertanyaan Mas Dias, kenapa anak-anak kecil ini kok bisa kayak gitu ya? Kalau menurutku sih gini nih Mas, ini pandanganku ya. Negara-negara Arab ini memang kita tahu ini daerah konflik ya Mas. Perang itu bisa dibilang dari satu negara loncat ke negara lain, pindah, baru selesai di Mesir. Tunisia dulu ya. Jadi baru selesai di Tunisia pindah ke Mesir, Mesir pindah ke Suriah. Libya dulu. Kalau nggak salah paling pertama pecah konflik perang saudara itu di Tunisia, terus ke Mesir, ke Libya, baru ke Suriah kalau nggak salah ya Mas ya. Gara-gara perang saudara ini, ya kita tahu sekali perang saudara, memang Arab ini bukan kaleng-kaleng. Mereka ini sangat-sangat senang bunuh ya. Maaf ya, memang kenyataannya gitu. Mereka sepertinya kayak senang saling membunuh gitu.
Jadi kalau perang saudara ini bukan kaleng-kaleng Mas, yang mati bisa ratusan ribu. Betul. Bahkan yang di Suriah terakhir itu 1 juta. Aku dengar yang mati itu termasuk kombatan, termasuk sipil. Di Suriah, di Libya sebelum Suriah itu rezim itu sampai tumbang. Presiden Muammar Gaddafi itu sampai ditumbangkan sama di pemberontak. Sedangkan di Suriah gagal karena pemerintah sahnya itu menang pemberontakannya. Jadi menurutku ini opiniku pribadi ya Mas ya. Kenapa ada gerakan meradikalisasi generasi muda di Indonesia, dan itu dilakukan oleh satu aliran yang berasal dari Arab Saudi. Itu yang namanya aliran Salafi Wahabi. Kalau kita di NU bilangnya sawah. Jadi, gitu ya? Salafi Wahabi. Aliran sawah. Ini memang aliran yang agak-agak tidak bisa duduk bersama dengan NU, karena NU ini sangat-sangat tradisional, sangat-sangat kultural. Jadi banyak tradisi-tradisi yang mungkin sudah berbaur dengan kearifan lokal karena itu dibawa sama sunan-sunan wali-wali dulu kan. Jadi kita di NU ini kita tahlilan, kita ziarah kubur, kita banyak sekali ritualnya itu, banyak sekali gitu. Ritual keagamaannya itu. Termasuk tahun baru Muharram, termasuk Maulid Nabi. Nah, aliran sawah ini Salafi Wahabi ini punya ciri khas yang sangat-sangat berseberangan dengan NU. Mereka anti semua itu. Mereka anti tahlilan, mereka bilang tahlil itu haram, bid'ah, mereka bilang ziarah kubur itu haram, bid'ah, bahkan dosa gitu. Bahkan itu dosanya tuh besar sekali gitu menurut mereka. Bahkan sampai Maulid Nabi sekalipun. Maulid Nabi pun mereka tuh haramkan gitu. Dianggap itu karena dengan berbagai macam tafsir mereka, dalil mereka gitu. Nah, ini aliran Salafi Wahabi ini itu sudah banyak dikaji sama banyak ahli terorisme, udah Wahid Institute juga. Udah ditulis dalam berbagai macam buku, udah di dalam berbagai macam riset. Ini memang yang menjadi dasar dari radikalisme ini, aliran Salafi Wahabi ini, karena mereka ini ketika markasnya ISIS tumbang di Mosul itu memang banyak ISIS ini kan mereka cita-citanya mau bikin negara ya, Mas. Tahu kan? Negara daulah Islamiyah itu, daulah khilafah, yang namanya khilafah itu, makanya khilafah itu aku selalu bilang, tegakkan khilafah itu ajarannya ISIS, bukan ajaran Islam. Nah, jadi Mas, mereka tuh punya infrastruktur yang luar biasa, Mas. Jadi ketika Mosul tumbang sama pasukan koalisi antara Kurdi dengan Irak dengan itu menemukan satu infrastruktur yang sudah terbangun rapih, Mas. Mereka punya sekolah, mereka punya ini. Ketika itu textbook sekolahnya itu diperiksa, ternyata memang textbook yang dipakai sama ISIS ini memang adalah textbook yang dipakai oleh aliran Salafi Wahabi, karena mereka merujuk ke imamnya mereka, si pembawa aliran ini yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab itu. Jadi ISIS itu dia beraliran merujuk kepada si pembawa aliran Salafi ini. Dan memang ciri khasnya gitu. Jadi ada satu kota yang ISIS kuasai, itu mereka memberlakukan peraturan-peraturan yang sama dengan Salafi. Biar aku cerita dulu, Mas ya. Mereka memberlakukan aturan-aturan sebagai yang mirip dengan Salafi Wahabi, yaitu melarang maulid, melarang segala macam. Lalu apa benang merahnya di sini, Mas? Benang merahnya semenjak 10 tahun terakhir ini ada gerakan yang luar biasa di Indonesia ini, yaitu hadirnya pendakwah, penceramah beraliran Salafi Wahabi. Ciri khas dari mereka tuh jenggotnya yang udah kayak sapu-sapu gitu, Mas ya. dan mereka, jadi ada ya yang jenggot kayak sapu-sapu gitu ya? Ya bukan kayak ikan sapu-sapu, kayak sapu. Jenggotnya kayak sapu, bukan kayak ikan sapu-sapu. Jadi berbarengan dengan hadirnya penceramah-penceramah Salafi Wahabi ini yang memang sudah disimpulkan bahwa ini adalah dasar dari radikalisme dan terorisme, berbarengan dengan hadirnya mereka, berbarengan juga dengan meningkatnya radikalisme di Indonesia, Mas. Analisa saya nih, Mas, ini analisa saya pribadi. Balik lagi, negara-negara Arab ini adalah negara konflik. Dan Arab tuh tahu, Mas, sekali mereka perang, mereka kehilangan ratusan ribu, mungkin puluhan ribu, mungkin minimal ratusan ribu, mungkin juta dari prianya. Jadi di negara konflik Arab itu banyak janda-janda, Mas.
Oh gitu ya. Karena lakinya pada mati semua, Iya. Mas. Lakinya pada mati di medan perang semua. Jadi kayaknya memang kenapa ada upaya untuk meradikalisasi generasi muda, yaitu dengan jihad, memerangi kafir. Jadi jihad dalam Islam ini sama mereka itu diracik lagi. Seolah-olah yang namanya jihad ini pasti identik dengan perang, dengan memerangi orang kafir, dengan memerangi musuh Islam. Itu yang Mas, balik ke pertanyaan awal Mas, itu yang membuat anak-anak muda itu, Bahru Naim, Muhammad Abu Jibril dan kawan-kawannya mereka semua bisa sampai mau pergi ke Suriah hanya untuk mengantar nyawa, karena mereka didoktrin dengan jihad itu, Mas. Bahwa jihad menurut versi Salafi Wahabi, menurut mereka itu adalah jihad. Yang namanya jihad dalam Islam adalah memerangi musuh Islam, memerangi si kafir, memerangi si ini, intinya perang. Dan kalau kita perang dalam membela Islam, kita dalam mujahid, atau mujahid itu, mujahidin itu adalah istilah pejuang dari Islam, yang mana kalau mati itu dijamin sorga plus 72 bidadari. Jadi itu yang didoktrin sama anak-anak, itu yang namanya agama itu, Mas, ya kayak gitu, Mas. Jauh sekali dengan yang kita diajarin di NU, Mas. Di NU sementara kita diajarin yang namanya tawasud, berislam dengan moderat. Ekstrim, Mas, bedanya, Mas. Di satu sisi, di sebelah sana mereka ngajarkan Islam itu adalah perang. Islam itu adalah perang karena kita sedang diperangi, karena kita sedang perang. Sementara di sisi kita Islam itu adalah moderat. Islam itu adalah merangkul gitu. Jadi itu yang diperangi oleh Mas Permadi, radikalisme dari Salafi Wahabi itu? Ya, akhir-akhir ini enggak, itu memang aku ngomong dalam koridor perjuangan anak-anak NU lah gitu ya, Mas ya. Meskipun memang 4 tahun terakhir ini semenjak lebih lah ya, pokoknya semenjak Pak Jokowi jadi presiden ini unsur politiknya banyak, karena udah banyak, jadi nggak cuman itu aja, karena banyak sekali. Ya contoh lah, simple, aku kasih contoh, misalnya kayak zaman Pak Ahok kemarin ya, Pilkada DKI, kita tahu kan betapa kiai-kiai kita, kiai NU kan ngajakin, udahlah maafin aja lah, gitu kan, ngapain sih diperpanjang gitu. Itu jelas, itu jejak digitalnya juga banyak gitu kan. Terus ketika ada demo berjilid-jilid nomor togel itu kan, akhirnya kan Kiai NU juga, Kiai NU tegas sekali, dilarang, warga NU dilarang ikut. Jadi jelas sikap yang diambil sama kiai-kiai itu jelas itu memang berseberangan. Dan ini menimbulkan friksi lagi. Jadi banyak sekali friksinya sekarang, Mas, di Indonesia ini. Satu itu, yang itu udah satu bab itu. Radikalisme itu. Sekarang tambah lagi politik. Apalagi dengan kiai-kiai NU ini dari awal jelas posisi kiai-kiai kita mendukung pemerintah gitu kan. Ya kan? Itu makin memperlebar jurang perbedaan itu, polarisasi, memperuncing polarisasi kubu itu. Nah, karena faktor politik itu, Mas. Jadi memang ruwet juga sih, agak ruwet. Terus Mas Permadi ini kan ingin memerangi radikalisme. Ya. Hubungannya sama misalnya lagu Balonku yang jadi versi Islam, sama adanya logo salib di lambang 17 Agustusan. Tambah lagi ada wacana dilempar katanya kalau kita pria sama wanita berenang satu kolam bisa hamil. Itu hubungannya gimana, Mas? Ada lagi satu lagi yang terakhir. Anjay. Oh gitu. Jangan gitu ya, lebay. Mas. Jadi gini, Mas. Kenapa saya dan teman-teman di media sosial ini kenapa vokal sekali menentang yang seperti itu? Misalnya yang wacana-wacana seperti itu, katanya balonku ini adalah kristenisasi, berenang di kolam pria sama wanita bisa hamil. Ini karena sebenarnya mereka ini sedang mencoba, ada upaya sistematis TSM, ada upaya terstruktur, sistematis dan masif untuk mencoba mendikte kita punya kehidupan. Sebenarnya itu kelihatannya kayak hal-hal sepele-sepele, tapi mereka melakukan itu dengan halus, pelan-pelan, mencoba merubah tatanan sosial hidup kita. Nilai-nilai yang selama ini kita anggap itu biasa, mereka anggap sebagai tidak biasa lagi. Yang tadinya tidak tabu menjadi tabu. Yang tadinya laki-laki dan wanita bisa berenang satu kolam, kalau bisa jangan satu kolam. Itu sebenarnya modus, Mas. Mereka
lempar wacana seperti itu, arahnya itu sebenarnya mau segregasi, mau memisahkan antara pria dan wanita. Kalau bisa dibikin aturan pria dan wanita jangan berenang satu kolam. Tapi banyak yang percaya gitu. Jadi bukan karena bisa hamil. Itu modus aja mereka, alasannya jangan berenang satu kolam bisa hamil. Bukan. Padahal sebenarnya apa? Bukan muhrim. Ini adalah nilai-nilai agama yang dipaksakan kepada nilai-nilai yang sudah ada. Jadi kenapa kita harus vokal? Ini kenapa teman-teman aku sama teman-teman ngerasa harus vokal? Karena kalau satu lolos, Mas, satu aja lolos, mereka akan berani, mereka akan dikte ini lagi. Pertama mereka bilang misahin laki-laki sama perempuan di kolam renang. Yang kedua mereka mungkin haramkan klepon. Mereka ketiga mungkin haramkan anak nyanyi balonku di sekolah. Yang keempat misalnya kalau sampai mereka sukses, Mas, kemarin. Misalnya kalau sampai sukses kemarin, untung kita gagalkan tuh. Kalau sampai sukses kemarin, keluar tuh aturan dilarang ngomong anjay di media sosial. Sekali lolos satu, Mas, sukses mereka akan melakukan lagi dan lagi dan lagi sampai suatu hari nanti tanpa terasa, Mas, kita sudah diatur mereka hidup kita. Kita sudah didikte mereka. Jadi ini kita harus lawan karena ini adalah upaya dari mereka untuk mengatur kita, Mas. Gitulah kurang lebih. Kalau misalnya olok-olokan sama Ustadz Felix Xiao gimana, Mas? Waktu itu ya. Katanya Felix Xiao ini ini agak berat ini. Jadi tokoh Felix Xiao ini gini loh, Mas Dias. Felix Xiao ini HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Saya Banser. HTI dan Banser ini ya udahlah, udah tidak perlu kita ini lagi. Memang sudah tidak bisa duduk lagi bersama. Karena kita punya satu ideologi atau ajaran dari kiai kita yang memang bertolak belakang sangat-sangat ekstrim. Mereka punya keyakinan menurut tafsir mereka bahwa umat Islam wajib menegakkan khilafah. Khilafah itu sebenarnya cuma nama doang. Intinya yang mereka pengen adalah mendirikan negara Islam. Mereka pengen mengganti republik ini dengan negara Islam. Sementara kita di NU, kita diajarkan bahwa negara republik ini itu bisa tercipta karena jasa kiai kita. Kiai kita yang ikut jihad, waktu itu jihad beneran ya, bukan jihad teroris ini. Jihad melawan Belanda. Udah gitu pas kita duduk, kiai-kiai kita juga yang ikut merumuskan Pancasila. Jadi jelas kita menolak sekali kalau ada anak baru ingusan kemarin sore yang nggak ikut berjuang, nggak ikut angkat bambu runcing, tapi sok-sok mau ngatur, mau mendirikan negara Islam, mau mengganti Pancasila, mengganti republik yang kiai-kiai kita bikin. Jelas, jadi memang sampai kapanpun memang HTI dan Banser ini nggak bisa satu. Nggak bakal bisa akur karena perbedaannya ya terlalu nggak bisa dicari, jalan tengahnya nggak bisa dicari, titik temunya nggak bakal bisa ketemu. Kebenaran Felix Xiao ikon di sebelah sana, aku ikon di sebelah sini, jadinya ya mau nggak mau kita. Mas Abu Janda kan ada foto di depan toko bakmi yang bilangnya bakmi Felix, terus katanya mengandung babi, itu emang untuk mengolok-olok dia atau gimana? Aku gini sengaja loh. Itu gimana? Jadi waktu itu kan aku ini dianggap kalah debat di ELC sama Felix kan. Jadi waktu dan mereka tuh dan seperti ini sama kejadiannya. Memang ini di media sosial ini ada yang namanya cyberbully, Mas. Ini harus dipahami, Mas. Ketika kita berseberangan dengan satu tokoh dengan tokoh di katakanlah kubu sebelah lah gitu. Itu follower dia itu kalau misalnya kita itu follower dia ngebully kita, begitu juga sebaliknya. Followernya aku juga ngebully ke sebelah sana. Nah, jadi karena waktu itu aku dianggap kalah debat sama Felix, akhirnya pernah, Mas, pasca dari ILC itu, Mas, aku posting apa-apa selama beberapa hari. Satu postingan yang komen 60.000, Mas. Waduh. Cuman mau ngebully doang. Kayaknya mereka mengerahkan seluruh pasukan tuh yang namanya pasukan Cyber Army. Cyber Army mereka, buzzer mereka kerahkan semuanya hanya untuk ngebully aku gitu loh. Sebagai to seal the deal gitu kan, to seal bahwa lu tuh kalah gitu kan, lu tuh kalah debat gitu. Opini yang dibentuknya seperti itu, bahwa aku kalah debat sama Felix. Jadi waktu itu daripada aku pikir ngelawan gitu, ya udahlah aku ikut arus saja. Oke, gue kalah debat. Aku bikin lagi tuh. Jadi aku foto di
di Bakmi Felix itu. Iya. Terus aku kasih caption kayak gini, karena saya kalah debat sama Felix, saya memutuskan untuk pensiun. Jualan Saya bakmi. akan mau buka bakmi aja dan saya kasih namanya Bakmi Felix sebagai mengenang orang yang telah mengalahkan debat saya. Itu satir, Mas. Oh, Itu iya. satir sarkas itu. Tapi ya orang Indonesia kadang-kadang masih belum nangkep banget itu ya humor seperti itu. Jadi mereka ini beneran bukan. Tapi kan ini gara-gara leluconnya olok-olokannya Mas Permadi ini jadi banyak dilaporin orang nih kan Mas Permadi Ya. nih ya kan. Sebenarnya nggak banyak koreksi Nggak ya. banyak ya? Aku ada dilaporin sekali. Oke. Waktu itu saya itu yang dilaporkan itu saya Oleh mengatakan IKAMI itu bahwa apa? bendera hitam bendera itu adalah hitam. bendera teroris. Saya mengatakan berdasarkan berita-berita yang ada gitu, karena waktu itu Rizik itu Ya. sempat tersandung masalah hukum Betul. di Arab Saudi karena rumahnya ditempelkan si bendera Betul. itu. Ya. Aku nggak mau bahas siapa yang nempelin bendera itu, tapi intinya kenapa jadi masalah? Karena ternyata bendera tersebut yang di sini tuh diagung-agungkan sebagai panji Nabi itu ternyata di tempat Islam lahir di Mekah dan Madinah dianggap sebagai simbol teroris. Gitu loh. Itu fakta. Jadi aku ngomong, ini lihat ya, fix ini adalah bendera teroris itu. Jadi Yeah. jadi aku cuman ngomong ya mereka itu sebenarnya memang mereka itu kan Bang Denny Siregar juga ada dilaporin karena mereka itu memang modusnya Mas itu mencoba membungkam kritik itu yang melewat laporkan polisi itu. IKAMI juga Apa? pernah melaporkan ya? Ya itu bendera itu urusan oke. bendera. Jadi ya intinya itu adalah modus mereka menggunakan laporan polisi untuk membungkam kritik terhadap radikalisme dan intoleransi, sebenarnya intinya itu. Dan mereka tuh mencoba mengayuh sekali kayu dua pulau terlewati kalau bisa. Jadi kalau misalnya mereka tahu sebenarnya laporan mereka tuh lemah. Mereka tahu karena nggak mungkin saya ngomong tanpa berbasis fakta gitu kan. Semua, apalagi saya sebagai vlogger, saya punya kewajiban untuk bisa ngasih referensi terhadap semua yang aku sajikan di dalam vlog video itu. Jadi tidak mungkin aku ngomong tanpa ada referensinya. Jadi ketika aku ngomong terus dilaporkan, jelas itu mereka tahu sebenarnya laporannya lemah karena referensinya ada semua. Yeah. Tapi kenapa mereka tetap lakukan itu? Karena satu kayu dua pulau terlewati. Mereka berharap kalau sampai nggak nyangkut nih orang, nggak kena gue laporin, mereka bisa pakai itu untuk nyerang polisi. Bener kan? Bener kan? Yeah. Tebang pilih kan? Bener kan? Antek rezim, ini itu, giliran ke kami, kriminalisasi, giliran ke yang itu. Jadi itu sekali kayu dua pulau terlewati. Mereka berharap untuk menyerang polisi juga. Padahal polisi posisinya nggak salah. Loh memang orangnya nggak salah kok. Masa kita tangkap? Menurut you laporin orang, apakah udah menurut you orang itu pasti bersalah? Jadi itu gua harus ngikutin you kan gitu. Ya kan fakta hukumnya gitu lah ya Mas ya. Yeah, Kita tahu bahwa kalau Anda dilaporkan ke polisi bukan berarti Anda salah. Polisi yang punya penilaiannya kan gitu. Tapi mereka sengaja Mas. Mereka tahu laporannya lemah, mereka sengaja melakukan laporan karena mereka ingin nyerang polisi juga dengan berbagai macam narasi mereka, stigma mereka bahwa polisi ini antek rezim atau apa gitulah, memihak lah, keberpihakan lah. Betul. Tebang pilih segala macam. Jadi Mas udah pastinya banyak yang mengkritik karena kontroversial juga kan tokoh Mas Permadi, ada yang melaporkan juga. Ini sampai ada yang mau ngancam, mau menggal kepala segala ya Mas. Itu saya lihat di IG gitu. Nggak ini Mas, nggak takut, nggak kapok gitu. Ya alhamdulillah sih Mas Dias, aku nih kalau mau diancam dipenggal nih alhamdulillah udah sering. Jadi itu bukan pertama kali. Oh gitu ya. Pertama kali aku nih mendapat perhatian itu tahun 2015 Mas. Itu lagi rame-ramenya ISIS. Ya aku cerita sedikit nih asal muasal nama Abu Janda nih. Jadi waktu itu ada teroris dari Indonesia Mas. Dari Malang. Itu gabung ke Suriah, gabung ke ISIS, namanya Salim Mubarak At-Tamimi. Oh iya tahu. Dan kebiasaan ISIS itu begitu sampai sana nama asli kita tinggal. Dipakai Abu inilah, Abu itulah. Dia yang ini mau ngelawan Pak Muldoko waktu itu ya. Pak Muldoko sama Densus 88 sama Ansor juga. Semua diancam. Si Salim ini sampai ke sana dia ganti nama. Namanya Abu Jandal. Nah, pakai L. Dia bikin video Mas. Videonya ngancem-ngancem.
Saya akan datang ke Indonesia, saya akan bantai polisi, bantai TNI, bantai Pak Muldoko. Wah, semua mau dibantai. Di saat orang sedang ketakutan, Mas. ISIS baru nongol, Mas, waktu itu, Mas. Orang lagi takut semua. Kita lihat video ISIS, aduh siapa sih yang nggak pernah lihat video ISIS, ngerinya kayak gimana kan? Ketika orang lagi takut-takutnya, Mas, tiba-tiba aku muncul pakai baju sama dia persis, ya kan? Semua aku pakai baju sama. Aku plesetin semua omongan dia. Saya akan bantai KPI karena kalian telah menghentikan siaran-siaran barokah seperti Ganteng-Ganteng Serigala dan Yuki Smart. Wah, meledak, Mas, ternyata, Mas. Padahal aku bikinnya iseng, Mas. Aku bikinnya iseng. Aku waktu itu bahkan belum punya page loh. Aku belum punya halaman. Aku cuma punya akun Facebook pribadi aja. Besok pagi aku bangun, notifikasi gila kok sampai ratusan begini. Rupanya video itu viral dan jadi headline, jadi di Tribun News gitu kan. Judulnya video lucu gitu kan. Oh, parodinya Abu Jandal. Ya jadi asal muasal nama Abu Janda itu nggak ada hubungan sama status perempuan. Ini sekedar meluruskan. Tapi aku memplesetkan nama si teroris ISIS Abu itu. Salim Abu Janda, At-Tamimi. L-nya aku hilangin jadi Abu Janda gitu awalnya. Bukan Ibu Janda ya. Nggak ada hubungan sama Janda, nggak ada. Tapi kan kalau nama-nama dari Timur Tengah biasa kayak belakangnya itu nama daerah. Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Ayyub Al-Masri dari Mesir. Ini semua kan tokoh-tokoh teroris. Betul. Tapi kan Abu Jandal Al-Bollywoodi. Itu kan namanya si Salim itu, namanya Abu Jandal Al-Indonesi. Iya betul. Aku plesetin jadi Abu Janda Al-Bollywoodi. Al-Bollywoodi. Gitu. Karena di video itu aku ngebelain itu, Mas, ngebelain si bintang-bintang ini kan dia bilang kan si Abu Jandal tuh ngomong gini. Kalian dengan Pancasila sakti, kami hanya kepada Allah gitu kan kurang lebih. Aku plesetin, kalian dengan Pancasila sakti, kami hanya kepada Syahrukan gitu. Oh, jadi awalnya 2015 baru dong ya? 2015 itu pertama kali aku pertama kali aku masuk headline lah gitu kan, viral gitu. Itu awalnya itu. Iya. Tapi ini katanya sampai pindah ke Bandung, pernah didatengin FPI. Aku ini Mas Dias, aku ini kemarin sempat dapat orang Bandung. Terus aku tuh tinggal di Bandung dari tahun 2008. Jadi aku ini memang orang Bandung, Mas. Bukan karena takut. Rumahku memang di Bandung. Dari 2008 aku tinggal di Bandung. Cuman gara-gara aku ini mulai aktif sebagai pegiat media sosial ini, udah mulai sering dapat job lah di Jakarta kan. Akhirnya aku sering ke Jakarta. Kalau aku lagi di Jakarta, aku tinggal di rumah orang tuaku. Itulah yang akhirnya kena persekusi itulah. Itu lagi pilkada DKI itu, Mas. Gitu. Iya. Jadi waktu itu ceritanya nih, aku cerita aja lah ya. Aku waktu itu diundang ke markasnya Pak Ahok di rumah Lembang tuh. Sampai sana aku pikir aku gak ada rencana apa-apa. Pas aku di panggung tiba-tiba dikasih mic sama Pak Jarod. Gitu. Ngomong nih. Bingung gue dong ya kan. Aku ngomong aja kan asal-asalan kan. Maksud bukan asal-asalan, maksudnya aku ngalir aja ngomong kan. Bapak-bapak Ibu, ya kalau datang ke sini kalau ada ngelihat demo, ya jangan benci sama agama kita ya. Mereka ngakunya tuh bela agama, padahal mereka bela politik. Aku bilang gitu. Itu tidak mewakili kami Muslim mayoritas, gitu loh. Aku bilang, wah itu siapa yang berani ngomong kayak gitu? Nggak ada yang berani ngomong gitu. Mereka lagi teriak-teriak bela Islam. Aku bilang nggak, itu bela politik, ya kan? Cuman buat pilkada doang, kriminalisasi. Aku ngomong viral, Mas, videonya, Mas. Sak viral-viralnya videonya itu. Langsung diserang juga. Waktu itu, Mas, FPI itu masih punya akun Facebook, mereka belum pada diblokirin. Jadi Rizik masih punya akun followernya 500.000, FPI juga followernya banyak, Mas, ratusan ribu. Sampai akhirnya mereka dianggap sama ada satu lembaga monitoring terorisme di luar itu, namanya TRAC. Mereka keluarkan laporan bahwa FPI ini dianggap sebagai organisasi teroris, dan itu yang dipakai sama Facebook. Jadi Facebook Palo Alto di Amerika menerima laporan itu pada tahun 2016 kalau nggak salah. Akhirnya mereka memutuskan untuk semua yang berbau FPI di-ban dari Facebook. Nah, tapi sebelum itu, Mas, ketika mereka masih bercokol di Facebook itu, followernya gila, Mas, gede-gede. Itu, Mas, fotoku dong. Gara-gara videoku viral, fotoku gede-gede, foto dari paspor lagi nggak tahu dapat dari mana. Itu di sampingnya diedit ada alamat, alamatnya komplit, Mas. Oh gitu ya? Bukan cuman komplit doang,
ada denah di depan taman warna putih, di hook ada tulisan begini, ilah. Gitu. Di bawahnya silahkan siapa yang mau mampir. Bayangin Mas, diposting di page-nya Rizik yang followernya 500.000, diposting di page-nya FPI yang followernya ratusan ribu juga. Terus gimana, Mas? Genting Mas, itu viral. Sampai akhirnya masuk ke grup WhatsApp komplek kan. Pak RT, Pak RW udah mulai khawatir. Ibu Lina, ini anaknya ya katanya. Ini anaknya mau mau digeruduk FPI ini. Akhirnya kumpul lah. Aku waktu itu, jadi karena aku di Jakarta, aku di rumah papa mama ini, Mas. Yang aku pikirin ya papa mama dong, jelas dong. Kalau aku di rumah aku sendiri di Bandung ya, lo mau datang deh gue sendiri gitu kan. Cuman ini kan ada papa mama gitu, udah tua lagi Mas. Jadi aku kebayang gitu kalau mereka datang gebrak-gebrak meja, teriak, waduh, bisa jangan sampai ada yang kena jantung gitu kan. Akhirnya aku duduk sama Pak RT, Pak RW, sama kepala Hansip gitu kan. Udah gini Mas Permadi, pulang aja dulu ke Bandung. Gitu ceritanya. Jadi selama sebulan, akhirnya kita sepakat, selama sebulan Mas Permadi jangan ke Gudang Peluru dulu. Kalau ke Jakarta pun nggak usah di Gudang Peluru lah. Nginep aja di tempat lain. Membahayakan yang lain. Membahayakan yang di tempat Gudang Peluru tuh. Biar jelas. Karena aku nggak mau nyebut juga, udah di Google pasti ada kok alamatku. Nah, jadi waktu itu akhirnya aku ngungsi dan bener Mas. Besoknya Mas 1 hari 8 motor. Oh, datang ya? Iya. Dan aku memang aku hutang budi sama terima kasih buat kepala security Gudang Peluru Tebet yang nonton ini. Karena mereka yang membantu, jadi ketika mereka datang, karena mereka sudah percaya diri, nggak ada akunya di rumah, akhirnya mereka stop. Ini mau kemana? Mau ke rumahnya si Permadi itu? Jangan, itu rumah orang tuanya, orangnya tinggal di Bandung. Jadi berkat bapak-bapak satpam itu, akhirnya mereka nggak sampai masuk ke dalam, mereka sampai depan rumah, tapi ya ada lah gitu kan, kayak teror-teror gitu kan, wang. Itu seminggu Mas, full, setiap hari datang Mas. Setiap hari datang. Aku dapat laporan terus kan. Jadi bapak ibu yang ngerasain di situ. Ya, orang gitu. tua. Tapi memang udah kesepakatan mereka lebih baik gitu daripada ada aku di situ. Karena kalau mereka tahu ada aku di situ, mereka pasti berusaha masuk. Gitu kan? Tapi nggak ini dong. Dari semua yang dilakukan oleh Mas Permadi nggak ada penyesalan dong. Memang itu jalannya seperti itu dong. Termasuk yang di tweet-tweet juga. Ya of course Mas. Of course, tidak ada keraguan sedikit pun. Aku suka kadang-kadang ada di kolom komentar ada yang suka, Mas nggak takut Mas yang Mas lakukan ini ada pertanggungjawabannya di akhirat. Saya tanggung jawab. Lo ikut gua yang tanggung jawab di akhirat. Aku malah bilang kayak gitu. Ya itu, of course kita yakin dong Mas. Kita yakin apa yang kita perjuangkan ini nilai-nilai apa namanya moderat, nilai-nilai tawasud, nilai-nilai bahwa kita nih Mas, kalau tahu aku tuh punya satu kaos yang aku lumayan viral. Kaos itu adalah quote dari sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu Khalifah keempat. Itu dia bunyinya seperti ini. Mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Aku punya kaos itu, tulisannya itu, dan itu cukup viral. Aku pakai kaos itu, orang cukup dikenal gitu. Itu prinsip kita Mas. Makanya kita paling ini bukan saya organisasi saya juga. Banser itu Mas juga tahu lah, sampai dikasih gelar penjaga gereja Mas, sama mereka dikasih gelar gara-gara setiap tahun memang kita punya kebijakan dari atas, kita bantu penjagaan di masjid, di gereja-gereja dalam perayaan-perayaan hari besar mereka, misalnya perayaan Natal segala macam, rutin Mas setiap tahun di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke. Ada perayaan Natal di gereja, Banser datang ikut jagain. Kenapa? Bukan kita pengen angpau Mas. Tapi kan ada periode di Indonesia dari tahun 2000-an semenjak era terorisme itu, era Osama bin Laden nabrakin pesawatnya ke itu, era Al-Qaeda itu, ada era waktu itu Indonesia setiap tahun Mas, setiap perayaan Natal selalu ada bom ledak di gereja. Jadi bukan tanpa alasan kita seperti itu, dan itu yang dilupakan, yang mereka tutup mata gitu. Mulai dari mereka reformasi. Tutup mata bahwa Banser itu hadir. Justru kami tuh hadir di gereja-gereja itu karena kami pengen menceritakan kepada mereka, ini loh, tidak semua Islam itu demen ngebom gereja loh. Ada Islam yang kayak kita. Betul. Yang menganggap kalian ini saudara, meskipun tidak dalam iman, kalian ada saudara dalam kemanusiaan. Tapi ya sama kelompok radikal intoleran, dia tidak bisa menerima itu. Karena buat mereka semua di luar kelompok mereka adalah musuh yang harus dijihadin.
Tapi ngomong-ngomong nggak menyesal, ini ada tweet yang pernah dihapus juga ya Mas, mengenai R.A. Kartini yang katanya pakai kebaya. Wah ini pastinya ntar Itu kecewa nih. dihapus karena ternyata Kenapa, foto Mas? yang dipakai sama aku ternyata itu pacarnya orang dan lakinya komplain. Oh gitu. Gitu. Jadi aku tidak ada sama sekali apa namanya menyesalkan atau membatalkan aku punya apa redaksi di tweet, bukan. Tapi karena permintaan si konten itu. Jadi aku sebenarnya dapat dari Google. Aku ambil random acak dari Google, tapi kemudian di inbox, Mas itu fotonya pacar saya Mas. Lah, udah keburu viral, yang retweet udah ribuan. Aku sempat protes, aku sempat protes ke lakinya, Mas sorry nih Mas, aku dapat dari Google Mas, bukan dari Instagramnya pacar Mas. Jadi sebenarnya sah-sah aja. Mas kalau mau nuntut saya juga paling nuntut apa, hak cipta, nggak ada pidana di sini. Tapi karena dia Mas tolong dong Mas, hapus. Bukan karena aku menyesali redaksinya. Oke. Nah, ini Mas, kalau akunnya sendiri kan pernah disuspend. Itu kenapa Mas? Aku di Twitter ya? Di 2 kali. Aku udah 2 kali diblokir. Satu aku punya. Dua-duanya di Twitter? Enggak, di Facebook. Oh di Facebook. Yang heboh aku pengen ngegugat Facebook 1 triliun itu. Oh iya. Nah ini aku luruskan ya. Aku bukan menggugat Facebook 1 triliun bukan karena Facebook mau menutup akun saya, tapi karena alasan yang dipakai. Alasan yang dipakai Facebook untuk menutup akun saya karena saya dianggap Facebook sebagai bagian dari kelompok fake news, kelompok apa namanya sindikat fake news, sindikat hoax Saracen. Padahal itu udah saya jelaskan ke Facebook bahwa salah satu akun admin di page saya itu dihack sama Saracen. Nah, akibatnya membuat si page ini jadi seolah-olah ada karena udah direbut gitu kan. Jadi gitu. Jadi aku waktu itu aku di Facebook itu page aku pas diblokir itu di 500.000 follower Mas. Wah. Terus banyak di Twitter banyak. Ya setelah Denny Siregar ya rating nomor 2-nya aku lah yang followernya paling banyak. Itu diblokir 2019 awal. Lagi panas-panasnya Pilpres, tapi aku kan dibantu sama tim itu mediasi ke Facebook ini nggak punya kantor Mas di Indonesia. Mereka kantornya di Singapura. Jadi office-nya di Singapura, di Indonesia tuh nggak ada. Jadi kita ada mediasi ke Singapura. Terus dapat informasi juga dari orang dalam. Sekarang udah ada tapi kan Facebook kantornya di sini. Kantor ada, tapi itu bukan kantornya cuma AE doang. Akun eksekutif doang. Mereka gitu urusan pemasangan iklan segala macam. Tapi decision maker-nya di Singapura semua. Jadi ini sih aku nggak tahu, tapi ada informasi bahwa memang itu ada hubungan sama panasnya Pilpres karena itu pas lagi Pilpres Mas, itu diblokir. Itu ada informasi ada staffnya, ada staff di Facebook di Singapura itu yang orang Indonesia yang kader, ternyata kita punya buktinya. Dia adalah kader salah satu parpol waktu itu yang tidak mendukung 01. Ini kita dapat informasi. Jadi kemungkinan Palo Alto Amerika dapat informasi dari orang ini yang memfitnah saya sebagai Saracen, dan karena ini informasi internal dari staff dipercaya, diambil tindakan gitu. Itu 500.000 di Twitter, followerku pas diblokir tuh 150.000. Jadi aku baru kehilangan aset digital itu, kekayaan intelektual lumayan Mas, follower 500.000 sama 150.000. Betul Pak. Tapi nggak tahu kenapa. Sekarang udah aktif lagi kan? Ya aku di Instagram sekarang Mas juga tahu kan, aku follow Mas juga kan. Jadi aku cuma di situ aja, followerku juga belum banyak, 150.000. Tapi nggak tahu kenapa aku meskipun tinggal satu akun itu tapi bikin video kayaknya viral terus viral. Ada timnya Mas, videonya lucu-lucu. Enggak Mas, sendiri Mas. Yang edit? Aku juga, semua. Oh gitu. Semua. Yang bikin lagu? Aku semua. Oh gitu ya. Misalnya aku kayak bikin aku sering bikin lagu parodi Mas ya. Jadi itu lagu yang udah ada, aku plesetin, liriknya aku ganti. Jadi itu lirik aku bikin. Terus lagunya yang aku sampai aku take vokal sendiri. Oh gitu. Aku mixing, udah jadi, aku jadiin guide-nya untuk bikin video musik. Aku syuting sendiri, udah gitu kawinin. Waduh, mantap. Lucu-lucu sih.
Tapi tadi ngomongin Sarasen, sekarang kan lagi banyak diomongin nih influencer buzzer. Gimana tuh Mas? Influencer pemerintah, buzzer pemerintah. Pemerintah ini adalah stigma yang diciptakan oleh kelompok yang anti pemerintah. Ini supaya jelas nih. Buzzer istana itu adalah stigma atau istilah yang digunakan oleh kelompok yang ingin mendiskreditkan orang-orang yang tulus membela negaranya. Oke, itu sebenarnya. Karena memang sampai sekarang itu cuma sebatas opini. Kalau kemarin sempat ada yang rame, ada anggaran sekian influencer, itu bukan influencer politik, Mas. Ngawur itu kalau dibilang dana anggaran sekian M itu untuk influencer, itu yang dimaksud adalah Denny Siregar dan Abu Janda, itu ngawur itu. Jadi nggak dapat ya? Bukan, itu yang dimaksud adalah selebgram. Yang followernya gede-gede, yang jutaan artis-artis. Yang dimaksud influencer tuh itu. Travel blogger, dan kegunaannya juga bukan untuk mengopinikan seperti kayak opini-opini politik begitu, bukan, Mas. Contoh kayak waktu lagi sebelum pandemi itu sempat rame karena pemerintah bilang kita ini harus menggalakkan pariwisata, dan pemerintah ini udah menganggarkan untuk influencer. Yang dimaksud bukan aku dan Denny Siregar, yang dimaksud adalah travel blogger, artis-artis yang yang memang punya habit itu, atau punya tradisi di Instagram mereka, di IG mereka memang tukang jalan gitu loh, Mas. Jadi endorser gitu lah. Endorser. Yang dimaksud dengan influencer tuh itu. Bukan Mas kan Abu Janda. Bukan. Mas, kalau gua keterima miliar, aduh Mas. Aduh. Amin, tapi sayangnya enggak gitu kan. Faktanya memang enggak. Jadi ini memang pelintiran. Jadi ada pelintiran bahwa yang dimaksud influencer itu adalah influencer politik seperti aku dan Denny Siregar, itu bukan. Apalagi kalau disebut buzzer, jelas buzzer. Sekarang apa-apa sekarang gini loh, Mas. Sekarang di media sosial ini semua orang pokoknya yang nggak mau nyinyir ke pemerintah dibilang buzzer. Semua. Apapun itu, dari mulai zaman KPK, dari mulai zaman penanganan pemerintah soal COVID, sampai yang terakhir soal si Novel Baswedan, apapun itu, lo tidak nyinyir ke pemerintah, lo berarti buzzer. Itu apa, Mas? Itu stigma, Mas. Mereka tuh paling suka ngasih orang stigma. Nggak beda pendapat sama mereka, berseberangan sama mereka, komunis. Lo nggak sependapat sama kita, berseberangan, lo PKI. Sekarang ada lagi yang baru. Yang baru ini buzzer. Lo nggak sependapat sama kita, lo tidak mau nyinyir pemerintah, lo buzzer. Buzzer pemerintah. Mereka tuh paling suka ngasih stigma seperti itu kepada lawan mereka. Makanya aku balikin lagi ke mereka. Oke, kalau gitu lo teroris. Itu aja simple. Makanya aku selalu pakai teroris, dikit-dikit teroris. Karena itu sebenarnya hobi mereka, Mas. Aku cuma belajar dari mereka, aku mencontoh dari mereka. Mereka dikit-dikit yang berseberangan PKI, dikit-dikit yang berseberangan buzzer. Ya wes, kalau gitu gue pakai rumus, lo pakai cara lo teroris. Mantap, aku makanya bilang tidak ada yang tidak suka kepada Abu Janda, ya cuma teroris. Nah, mereka suka nggak kalau aku gituin? Kan nggak suka kan? Yang lain harusnya suka sama Abu Janda. Enggak, ini kita main stigma gitu. Ya, intinya dalam konteks main stigma gitu. Mereka tuh selalu main stigma. Lu PKI, lu buzzer. Ya udah, kita balikin ke mereka, lu teroris. Mereka nggak suka, disebut teroris malah sekali. Ya kan? Oke. Sorry Mas, bentar. Ya. Waktu udah berapa lama? Udah 40. Waduh, udah panjang kan? Oke. Hampir 50. Gak kerasa. Sebentar. Ini masih on kan? Oke. Saya Mas Permadi, saya ada beberapa foto. Oke. Nah, nanti coba deskripsikan mungkin satu kalimat tapi yang cepat. Satu kalimat atau satu kata? Satu kalimat deh. Satu kalimat. Satu kalimat, ya. Satu kata juga boleh. Terserah. Oke. Oh, ya. Oke. Nah, yang pertama. Ompong. Boleh kan satu kata? Boleh kalau. Nah, foto kedua.
Balonku. Kalau yang ini satu kalimat boleh dong. Nih. Haram. Mas Permadi, Siap. jadi ini kan Mas Abu Janda nih kita ngelihat sosoknya selalu ada di mana-mana, tapi jarang sekali nggak menampilkan keluarga. Kenapa Mas? Memang sengaja keluarga Oh, tuh iya nggak dong. diekspos? Nggak Ya, aku diekspos? baru cerita tadi sama Iya. Mas Dias bagaimana mereka itu gemar sekali melakukan persekusi, gitu kan. Jadi ya keamanan itu adalah salah satu pertimbangan buat kami ya. Mas Dias tahu apa yang telah baru Iya. menimpa sama Denny Siregar Iya, iya. sampai dia Iya. menggugat Telkomsel. Betul. Ternyata ada oknum Telkomsel yang membocorkan data pribadinya. Iya. Sampai Mas, itu jahat sekali Mas. Itu akun-akun kelompok radikal intoleran tuh Islam radikal itu dengan tanpa nurani sedikit pun Mas, memposting di Twitter, diviralkan di platform-platform media sosial. Nama anaknya, nama istrinya lengkap Mas. Bukan cuma alamat aja loh. Ini alamat rumah, berikut RT RW, ini denah, ini nama istri lengkap, ini nama anak lengkap, tiga-tiganya disebut Mas. Jadi memang kita harus pahami bahwa ini kelompok yang kita urusin ini, yang berseberangan sama kita ini memang punya metode ya, persekusi dan teror. Ya salah satunya kayak gitu. Jadi buat aku ya jelas identitas keluargaku tuh memang demi alasan keamanan memang harus Tidak diekspos gitu ya. Tidak diekspos. Tapi Gitu loh, Mas. biasanya gimana Mas? Kalau rada nyantai-nyantai lagi nih pertanyaan. Kalau sama keluarga ngapain aja biasa? Apakah kalau ke liburan tetap santai-santai atau pas liburan rada celingak-celinguk sedikit biar nggak ini Aku gitu? gini aja lah Mas. Aku ambil satu inilah Mas ya. Aku nih di Jakarta ini sering ke mall Mas. Ke Plaza Senayan lah, boleh kan sebut merek kan? Boleh dong. Ke Sensi lah, Senayan City lah. Alhamdulillah Mas, setiap ada yang nyapa gitu. Mas, itu minta selfie. Oh gitu. Aku belum pernah ketemu di mall gitu, di PS apa di mana gitu yang judesin aku, apalagi sampai maki-maki belum ketemu. Oh gitu ya. Jadi aku ambil kesimpulan kayaknya orang-orang yang nggak suka sama aku nggak main ke mall. Oh gitu. Ya. Jadi Mainnya intinya, kemana tuh? Aku nggak ngerti, mungkin ke pasar becek. Jadi intinya selama aku pergi ke tempat-tempat yang kira-kira representatif, kayaknya aku ketemunya sama orangnya yang pro semua. Oh gitu ya. Gitu. Jadi Kecuali ke akunya pasar aja. becek ya. Ya. Jadi nggak ada masalah sih Mas. Aku kalau pergi, selama perginya ya akunya ya lihat-lihat lah tempatnya gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir aja nih sebelum kita tutup. Masa depan Mas Permadi. Kira-kira untuk masa depan mau kemana sih? Cita-citanya mau nggak ditawarin jabatan politik atau pernah punya cita-cita jadi presiden gitu? Kali-kali aja. Saya ini memang sudah sempat jadi presiden TikTok. Oh gitu ya. Ya, karena kemarin saya punya konten TikTok itu saking viralnya sampai aku bikin konten di TikTok Mas, itu sampai membikin satu demam. Jadi TikTok ini kan suka ada demamnya ya. Jadi kalau satu gerakan, satu lagu, semua pada ikut gitu. Aku bikin satu gerakan, satu lagu, membuat se-Indonesia demam ikut. Jadi aku udah bisa dibilang presiden TikTok. Presiden TikTok ya. Jadi udah. Jadi kalau cita-cita jadi presiden sudah. Oh sudah ya. Nggak Jadi perlu presiden. nunggu 2024 Nggak perlu, ya. udah jadi presiden TikTok. Terus kalau Jabatan politik lainnya. jabatan politik kalau aku pikir Bapak presiden gitu, apa pemerintah sekarang mau ngasih jabatan ke aku itu ngapain gitu loh. Lah aku ini bisanya apa gitu Mas. Wah. Bisanya cuma cuap-cuap tok gitu kan. Loh, cuap-cuap ini sama kerja beda Mas. Aku ini bisanya ngomong tok, kerja disuruh kerja belum tentu bisa gitu. Jadi udah bener pemerintah nggak nawarin ini itu udah bener. Oke, Mas Permadi, terima kasih sekali nih. Sama-sama Terima Mas kasih Dias, sekali. terima kasih. Tapi sebelum selesai, saya mau ngasih ini dulu sedikit oleh-oleh. Ini asli nih Mas. Wah. Wah, ini dia. nih. Al-Quran. Wah, ini dia. Ini asli dari Madinah nih Mas. Masya Allah. Wah,
tapi nggak ada bahasa Indonesia. Nanti baca sendiri, tinggal kasih tahu saya isinya. Nah, ini pun juga langsung dari Arab. Nah, Saudi. Kurma ya? Kurma. Insya Allah, barokah. Mungkin ada kata-kata penutup dari Mas Ya, Permadi, silakan. ini Mas Dias ini mungkin followernya Mas Dias banyak udah tahu Mas Dias ini adalah seorang rocker. Jadi kita nanti mau ngejam Boleh. sebelum ini bubar kita mau ngejam. Iya. Aku nggak tahu nanti Mas Dias ini mau ditayangin di sini apa enggak, tapi minimal kalau mau ngelihat aku ngejam sama Mas Dias, lihat akun Instagramku karena aku bakal posting. Nah, oke. Oke, bos-bos semua di rumah. Jadi menurut kamu lihat sendiri, analisa sendiri apa yang sudah tadi dijabarkan oleh Mas Permadi Arya atau Abu Janda. Tokoh kontroversial ini apakah benar-benar yang mereka bilang bahwa ini pemecah belah bangsa atau memang seorang tokoh yang sangat nasionalis yang ingin membabat habis radikalisme dan menjaga kuat NKRI? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.